memetik senar menurut saya. Maksud saya, aduh. Halo, selamat datang kembali, selamat jumpa sama saya Michael di channel ini City Gitar, di mana saya akan melakukan posting-posting video mengulas bagaimana cara belajar gitar atau bagaimana cara kita mengembangkan diri kita dalam gitar secara simpel dan fun tentunya. Pada edisi kali ini saya akan membahas beberapa pertanyaan mendasar bagi orang-orang yang baru mau main gitar atau baru kepikiran atau mungkin masih ragu-ragu. Perlu saya tekankan kalau saya ini bukan expert. Jadi saya belajar gitar ini benar-benar menggunakan metode yang bisa dikatakan asal-asalan. Saya banyak belajar dari sini. Jadi saya rasa pengalaman saya selama belajar ini dapat Anda gunakan, dapat membantu Anda belajar lebih cepat, lebih efektif. Belajar gitar itu lifelong proses. Kita semakin lama semakin belajar, kita semakin tidak tahu. Lebih baik kita belajar bersama-sama dengan metode yang perlahan-lahan tapi pasti. Tapi saya yakin Anda mengerti apa yang Anda pelajari. Oh iya, jangan lupa untuk mendownload PDF atau ebook yang sudah saya sertakan di link di deskripsi di bawah. Jawabannya ya, kalau menurut saya saat ini juga Anda bisa belajar. Tidak ada salahnya, tidak ada batasan untuk usia atau gender, tidak ada masalah, tidak ada batasan. Oke, perlu diakui, memang semakin muda usia kita, semakin cepat daya serap dan daya belajar kita. Tapi di hal ini tidak menutup kemungkinan bagi Anda yang sudah berusia 20, 30, 40, bahkan 50 tahun untuk dapat mulai belajar dan mulai have fun. Saya sendiri mulai pada usia 16 tahun. Pada waktu itu saya tidak dibimbing, saya tidak les. Saya benar-benar belajar murni, saya pick up gitar ini. Jadi gitar ini masih setia sama saya 7 tahun pada saat waktu itu yang bisa dibelikan. Hal yang terpenting dalam belajar gitar menurut saya adalah dedikasi. Bagaimana kita meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk berlatih, lalu motivasi untuk apa kita bermain gitar, untuk having fun atau untuk melatih otak atau entah bagaimanapun juga. Lalu cara belajar, guidance yang akan saya berikan menurut saya sudah cukup oke untuk Anda gunakan. Dan yang terakhir adalah passion. Seberapa Anda mencintai gitar Anda, seberapa Anda mencintai musik. Hal itu menurut saya adalah hal yang paling penting, 4 hal yang paling penting untuk Anda bisa mulai pick up gitar. Soal latihan, menurut saya itu semua terserah Anda, do at your own pace. Jadi kalau Anda rasa Anda enjoy latihan seminggu sekali, seminggu 2 kali, tidak ada masalah. Yang penting Anda mencintai, Anda menikmati tiap saat Anda memegang gitar. Karena menurut saya kalau Anda tidak enjoy, yang pasti latihan tersebut tidak akan efektif. Jadi Anda akan terbebani untuk berlatih. Padahal menurut saya gitar adalah hal yang fun. Jadi dibawa enjoy saja. Tapi untuk saran saya, lebih baik Anda berlatih secara rutin, walaupun cuma sekitar 10-15 menit setiap hari, tidak ada masalah. Yang penting Anda latihan secara rutin. Kalau saran saya sih Anda berlatih sekitar 1/4 sampai setengah jam setiap hari dalam waktu seminggu sekitar 4-5 kali. Sisihkan waktu sebanyak itu saja, entah setelah makan malam, sebelum tidur, atau mungkin pada saat bangun tidur. Jadi Anda belum beraktivitas, belum sibuk, belum dirapatkan oleh hal yang lain, Anda bisa mulai berlatih secara fokus. Ingat, ada pepatah mengatakan, bisa karena biasa. Jadi Anda semakin membiasakan diri, Anda pasti akan semakin bisa. Baiklah, kalau Anda memaksa untuk cepat main lagu, asalkan Anda fokus, tetap secara giat dan rutin berlatih, dalam waktu sekitar 2 minggu saya yakin Anda bisa memainkan lagu secara basic. Ya mungkin tidak akan perfect bunyinya, tapi setidaknya Anda akan mengetahui atau bisa mengenali lagunya. Mungkin Anda dengan 3 chord yang akan saya ajarkan nanti pada pelajaran pertama, A, D, dan E. Itu saya rasa sudah cukup untuk memainkan beberapa lagu populer yang Anda pernah dengar. Yang benar-benar Anda sudah kenal, jadi Anda bisa sambil enjoy memainkannya, menambah motivasi Anda untuk semakin cepat, semakin banyak berlatih. Oke, untuk masalah jari atau tangan yang tidak sakit, posisi yang benar dan semakin sering Anda berlatih, Anda akan membangun toleransi untuk dapat lebih kuat. Jadi, semakin sering Anda berlatih, tentu ujung jari Anda akan semakin lebih keras. Dan semakin lebih keras itu pasti tidak akan sakit. Lalu untuk posisi lengan, itu juga mempengaruhi. Kalau posisi lengan Anda salah, tidak pas, Anda pasti akan merasa lelah lebih cepat, lalu pegel, capek, dan kehilangan motivasi. Ya, kalau Anda sakit, berhenti dulu. Lebih baik Anda berhenti daripada Anda melukai jari Anda tidak dapat berlatih secara rutin. Buat kesepakatan untuk jari tangan yang
bermain di fretboard, ini adalah fretboard, saya anjurkan untuk dipotong saja kukunya jadi pendek. Mohon ya, ada beberapa kerugian kalau kuku yang memainkan di fretboard Anda panjang, yang satu posisi tangan Anda pasti akan aneh, karena kuku tersebut secara tidak sengaja pasti akan menekan senar tersebut atau menyentuh saja, suaranya kan jadi tidak baik, tidak bersih. Lalu yang kedua, fretboard Anda cuil kena kuku Anda, dan itu kan sangat merugikan Anda sendiri. Yang mau metik senar, atau ya kalau saya sih tangan kiri saya, kalau Anda mungkin tangan kanan, saya tidak memaksa Anda untuk memanjangkan kuku, bahkan saya sendiri juga tidak punya kuku. Bukan tidak punya kuku, maksudnya kuku saya juga tidak panjang. Jadi terserah Anda mau picking menggunakan daging, just fine. Juga menggunakan kuku, terserah Anda. Jadi semuanya bergantung pada Anda untuk tangan yang memetik senar. Tapi kalau yang memencet senar, saya anjurkan mohon untuk dipotong saja kukunya. Dulu video kali ini, mohon like-nya, subscribe juga, lalu visit Instagram saya di @michael.c.t. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa untuk di-download ebook yang ada di bawah. Di situ terdapat banyak insight-insight dan pemikiran yang saya tuliskan dalam bentuk PDF. Terima kasih.